Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Ainun Kolbiha dari kelas IK 24C dengan NIM 2411027. Nah, pada video ini saya akan melakukan demo program yang berjudul tentang layanan perpustakaan dengan sistem penyimpanan data perpustakaan. Tugas ini Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah struktur data. Nah, program ini berfungsi untuk yang pertama menyimpan data buku, yang kedua menyimpan data mahasiswa, dan yang ketiga adalah menghitung laporan statistik mengenai buku dan mahasiswa yang populer di aktivitas perpustakaan. Adapun struktur data yang digunakan ada tiga. Yang pertama yaitu struktur data binary search tree yang berfungsi untuk menyimpan kelas buku. Yang kedua adalah struktur data heap. Yang kedua adalah struktur data mahasiswa. Ya, yang kedua adalah struktur data hashing yang berfungsi untuk menyimpan kelas mahasiswa. Dan yang ketiga adalah struktur data heap yang berfungsi untuk eh, memuat laporan em, laporan bacaan hari ini dan memuat laporan eh, top buku dan mahasiswa yang populer serta memuat laporan buku yang dibaca hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjalankan program ini. Nah, apabila program ini dijalankan, maka akan menampilkan menu perpustakaan atau menghasilkan output menu perpustakaan seperti ini. Nah, untuk menampilkan menu seperti ini, kode yang berjalan adalah ada pada baris ini. Main menu, yang menyimpan fungsi dari semua menu yang sudah di-input sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan menjalankan menu yang pertama, yaitu menu daftar semua buku. Nah, daftar semua buku ini menyimpan semua buku yang sudah kita simpan dalam list ini. Dalam list ini. Dalam list ini. Nah, em, pada buku ini, nah kode yang dijalankan adalah kode yang berjalan adalah ada pada baris ini. Tampilkan semua dengan menggunakan in order traversal yang berfungsi untuk menstrukturisasi daftar buku berdasarkan abjadnya. Nah, kemudian menu yang kedua yaitu cari buku berdasarkan nama. Nah, misal buku yang kita cari adalah buku kalkulus. Nah, buku ditemukan. Nah, outputnya adalah memberikan judul buku yang kita minta berdasarkan keterangan penulis, penerbit, tahun, dan jenis bukunya. Nah, kode yang berjalan pada buku ini adalah yang pertama ada pada barisan menu, ada pada fungsi menu yang di sini. Untuk melakukan input, masukkan nama buku yang dicari dan keterangan buku dan status buku tersedia atau tidak. Dan kode yang berjalan adalah kode yang berjalan adalah kode cari buku di sini. Nah, fungsi cari buku di kelas BST ini dipanggil dengan nama buku tersebut. Jadi, fungsi ini akan melakukan pencarian rekursif dalam struktur BST. Jika root adalah non, berarti buku tidak ditemukan dan fungsi mengembalikan non. Tapi, jika nama buku ditemukan,
Tapi jika nama buku ditemukan, maka nama underscore cari lebih kecil dari root nama, pencarian berlanjut ke subtree kiri. Tapi jika lebih besar, pencarian berlanjut ke subtree kanan. Dan akhirnya, jika buku ditemukan, maka node buku akan dikembalikan dan detail buku akan ditampilkan seperti ini. Kemudian yaitu menu yang ketiga, buku berdasarkan jenis. Nah, pada buku berdasarkan jenis ini, kita kita diberikan output mengenai jenis buku yang tersedia. Nah, dari jenis buku yang tersedia ini, kode yang berjalan adalah kode yang berjalan adalah if menu 3 pada dev menu yang ada di barisan jenis. Nah, pilihan jenisnya kita masukkan input dengan tipe data integer, lalu kita masukkan jenis bukunya, lalu eh, sistem akan membaca buku berdasarkan jenisnya itu. Dan kode utama yang berjalan adalah ada pada dev tampilkan berdasarkan jenis ini. Nah, fungsi daftar buku. Nah, pada saat kita memilih buku yang tersedia berdasarkan jenisnya ini, misal kita memasukkan angka 3 atau eh, angka 5 tugas akhir mahasiswa. Nah, saat kita memanggil angka 5, semua jenis buku semua jenis buku dikumpulkan berdasarkan jenisnya yang sudah diatur pada kode ini. Nah, kemudian fungsi tampilkan berdasarkan jenis dipanggil untuk mendapatkan daftar buku dengan jenis tersebut. Yang, nah, em, in order yang berlaku adalah mode transversal in order yang dilakukan pada pohon BST, yang di mana proses traversal untuk mencari buku berdasarkan jenis dilakukan secara in order, yang memastikan hasil dicetak dalam urutan nama buku. Setiap node dicek apakah atribut jenisnya cocok dengan jenis yang dipilih. Jika cocok, node buku ditambahkan ke daftar hasil, dan buku-buku yang sesuai jenis akan ditampilkan di layar. Nah, kan tadi saya sudah memilih angka 5, dan jenis buku yang sesuai ada jenis buku yang sesuai ada tiga macam buku. Yang pertama yaitu tugas akhir AI, kemudian tugas akhir robotika, dan yang terakhir adalah tugas akhir sistem pakar. Seperti itu. Kemudian, misalkan saya menjalankan em, menu yang keempat. Nah, menu yang keempat ini adalah tambahkan buku baru. Nah, kode yang berjalan yaitu ada pada ada pada dev menu pilihan keempat. Nah, pada pilihan keempat ini kita akan melakukan insert atau tambahan buku yang dilakukan secara input pada konsol. Nah, misal kita melakukan pilihan keempat, kita tambahkan buku baru. Nah, kita masukkan kode bukunya adalah PK, sorry. Kita masukkan kode bukunya adalah K027. Kemudian kita masukkan nama buku, Lee Hedgens. Kemudian penulisnya, lalu penerbitnya,
lalu tahun terbitnya, kemudian jenis buku, tersedia atau tidak, yes. Nah, buku berhasil ditambahkan. Untuk mengecek buku berhasil ditambahkan atau tidak, kita bisa menjalankan kembali daftar semua buku. Nah, buku yang tadi kita tambahkan sudah tersedia dan sudah masuk ke dalam eh, list buku secara otomatis. Kemudian kita jalankan menu yang kelima, yaitu login untuk membaca buku. Nah, jadi menu 5 ini dibuat dibuat untuk apabila misal pada realita ada mahasiswa yang baru pertama kali membaca buku di perpustakaan. Nah, mahasiswa tersebut bisa dengan mudah login untuk eh, untuk membaca buku dan datanya bisa tersimpan di perpustakaan untuk aktivitas selanjutnya. Kita masukkan NIM, lalu kita akan dihadapkan dengan pilihan buku yang akan kita baca. So, saya masukkan kode buku 027. Nah, program akan otomatis mencatat aktivitas yang kita lakukan, yaitu kita masuk kita membaca buku dengan kode 027 dan mencatat name kita serta mencatat date time uh, yang kita jalani pada saat itu. Nah, kode yang berjalan di menu ini ada pada menu 5 di sini. Nah, di sini kita melakukan input nama, kemudian nama mahasiswa, kemudian akan ada keterangan mahasiswa berhasil ditambahkan, lalu lalu sistem akan menampilkan kembali buku untuk sebagai pilihan untuk mahasiswa membaca. Lalu sistem akan melakukan pencatatan dengan eh, dengan fungsi ini, lalu menyimpan dengan ini. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya selanjutnya yaitu menu nomor 6. Menu nomor 6 yaitu daftar buku yang dibaca hari ini. Nah, daftar buku yang dibaca hari ini adalah dikembalikan kepada pengguna. Nah, eh, penggunanya, nah, pengguna yang baru saja login pada hari ini adalah mahasiswa yang bernama Ain dengan NIM 24101127 dan dan menghasilkan laporan daftar buku yang dibaca beserta tanggal dan nama mahasiswanya. Nah, adapun kode yang berjalan adalah di baris ini dengan menggunakan date time dan menyimpan pada logbook untuk sebagai pencatatan laporan dan menyimpan daftar buku yang dibaca. Kemudian yaitu menu nomor 7. Nah, menu nomor 7 ini adalah menu daftar mahasiswa yang pernah membaca. Artinya, daftar semua mahasiswa yang sudah mengakses program ini. Nah, adapun
Adapun kode yang berjalan adalah ada pada NIM ini. Nah, pertanyaannya, kenapa kenapa sistem bisa mencatat data sebanyak ini padahal program ini baru diakses oleh saya sendiri? Jawabannya adalah karena pada saat ini kami hanya menggunakan data dummy atau data palsu, di mana kami menggunakan kode seperti ini. Maaf, saya akan tunjukkan kodenya. Nah, kami menggunakan kode ini for in range 30. Jadi artinya kami menggunakan data palsu sebanyak 30 dan kami juga menyimpan data palsu mahasiswa sebanyak 150 dan for in range 30 ini adalah melakukan perulangan sebanyak 30 kali dan sistem di belakang sistem di belakang layar itu melakukan perulangan sebanyak 30 kali sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan range untuk mahasiswa yang sudah kami input, yang sudah kami tentukan value-nya. Jadi di belakang layar, jadi di belakang layar sistem akan secara acak menentukan eh, NIM, kode buku dan date time, kode buku dan date time em, yang seolah-olah eh, berjalan pada saat program ini baru pertama kali dijalankan. Di belakang layar itu sistem sudah melakukan perulangan ini untuk menyimpan data sebanyak 30 untuk mendukung fitur pencatatan laporan statistik dan pencatatan top buku dan top mahasiswa. Kemudian, kemudian yaitu menu yang kedelapan. Nah, menu yang kedelapan Nah, menu yang kedelapan adalah top 3 buku yang paling sering dibaca. Nah, adapun kode yang berjalan yaitu adapun kode yang berjalan yaitu di sini. Print buku, nama, kode dan jumlah seberapa sering dibaca. Jadi, pada menu ini itu pada menu ini ada struktur data yang berjalan yaitu struktur data heap. Nah, struktur data heap yang akan mendukung bagaimana sistem akan eh, menentukan buku yang paling sering dibaca dan berapa kali buku dan frekuensi berapa kali buku itu dibaca dengan menggunakan fungsi enlarges yang didukung oleh fungsi counter. Jadi, mana ya? Nah, jadi pada fungsi ini, eh, sistem atau program itu akan menjalankan atau mengembalikan data yang sudah dibuat secara fiktif tadi, kemudian menghitung dengan menggunakan fungsi heap dan fungsi heap and largest and itu sebagai sebagai value atau berapa yang ingin ditampilkan. Nah, kenapa kita gunakan and largest? Karena di sini em, kami menggunakan data yang paling besar untuk menampilkan top populer bukunya yang didukung oleh counter. Nah, counter ini itu sendiri berfungsi sebagai pencatatan frekuensi atau pencatatan seberapa sering elemen tersebut muncul. Kemudian, menu yang ke-9
yaitu top yaitu top 3 mahasiswa rajin. Nah, nah, kode yang berjalan yang pertama tentunya ada pada div menu, yaitu ada di barisan ini untuk memanggil top mahasiswa yang sudah disimpan di logbook. Nah, kemudian bagaimana caranya sistem memanggil bagaimana caranya sistem bisa memanggil em, mahasiswa tersebut? Tadi caranya atau proses kerja di sistemnya itu sama dengan top buku mahasiswa, yaitu menggunakan heap and largest, di mana kita memanggil 3 elemen atau kita memanggil 3 top, kemudian didukung oleh counter yang berfungsi sebagai pencatatan frekuensi seberapa sering elemen itu berfungsi. Jadi full kodenya yaitu uh, heap and largest, kemudian kita masukkan berapa n-nya, kemudian kita masukkan uh, kode key lambdanya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menu 0 untuk keluar. Nah, saat kita memasukkan menu dengan angka 0, yaitu kemudian program akan menampilkan pesan terima kasih sebagai tanda bahwa kita sudah selesai melakukan program layanan perpustakaan penyimpanan data data perpustakaan ini. Nah, demikianlah eh, penjelasan demo program saya berdasarkan menunya. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan program yang sudah saya buat. Jadi, pada program ini tadi saya sudah jelaskan bahwa saya menggunakan struktur data binary search tree untuk untuk menyimpan data buku. Jadi, saya memilih binary search tree untuk menyimpan data buku karena saya merasa BST memungkinkan pencarian berdasarkan nama buku dilakukan lebih cepat dibandingkan list biasa, yaitu rata-rata dalam waktu O log n jika tree seimbang. Sedangkan jika kita tidak menggunakan binary search tree, seperti contohnya kita menggunakan list, itu akan tidak efisien dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena akan membutuhkan waktu ON. Nah, eh, keuntungan yang lebih tepat kenapa saya menggunakan BST karena karena pada program ini saya memuat beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur untuk melakukan pencarian dan fitur untuk menampilkan daftar semua buku. Nah, dan jika saya menggunakan struktur data BST, fitur pencarian atau operasi pencarian dan fitur untuk menampilkan buku secara terstruktur itu akan lebih mudah uh, karena didukung oleh in order traversal secara alami pada binary search tree itu sendiri. Kemudian saya juga menggunakan counter karena itu juga lebih efisien untuk menghitung frekuensi secara langsung. Jadi jika kita menggunakan counter untuk melakukan atau untuk atau untuk menyimpan atau untuk membuat laporan top populer, kantor secara otomatis menghitung jumlah setiap elemen yang ditambahkan. Jadi pada fungsi heap and largest tadi, n-nya yang digunakan secara dan n yang akan berguna sebagai value-nya saya gunakan untuk mendapatkan top N data terbanyak tanpa harus mengurutkan seluruh elemen. Jadi kalau kita gunakan sort eh, itu tidak akan efisien karena kita akan menginput data atau kita akan menginput data data dan mengurutkan elemen itu secara manual dan itu sama sekali tidak efisien jika kita menggunakan data yang lebih banyak. Nah, karena program layanan perpustakaan itu nantinya tentu akan menggunakan data yang banyak, tentu tidak akan efisien jika kita menggunakan sort. Jadi kita menggunakan counter untuk secara otomatis menghitung jumlah setiap elemen yang ditambahkan. Kemudian tadi juga saya menggunakan uh, fitur login. Jadi
Jadi sebenarnya saya tadi ada kurang menambahkan eh, fitur konfirmasi untuk login ini karena eh, jika jika fitur login ini langsung menambahkan mahasiswa baru, namun NIM-nya tidak ditemukan pada data kampus, ini tidak aman karena jika pengguna salah ketik NIM, data mahasiswa baru dibuat dengan NIM yang salah dan layanan perpustakaan akan menyimpan data yang salah juga. Eh, saya rasa cukup sekian kesimpulan yang saya buat dan cukup sekian demo program yang saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.